Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam kebajikan. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang melakukan. Kali ini saya di Taman Budaya Jawa Timur. Kebetulan ini di tempat istirahat Ceng Suparman atau Ki Ceng Suparman, yang mana beliau sangat viral sebagai dalang wayang kampung sebelah. Nah, sudah marak di medsos ini beliaunya. Dan ternyata beliau seniman, tahu, sama-sama dengan saya juga. Ini saya kira kemarin itu seorang pengajar di salah satu perguruan tinggi. Ya, ini kita mumpung ketemu dengan Pak Ceng Suparman, kiranya ada juga Pringgo Jati Rahmano dalam milenial, dan juga Wisnu Jati Pamukas juga dalam milenial, yang ini Sidoarjo, yang ini dari Gresik. Kiranya ayo ngomong ketemu Pak Ceng Suparman, bagaimana konsepnya wayang kampung sebelah kok bisa viral seperti itu dan bisa komunikatif, yang jelas pesan-pesan moral, kritik sosial, ini sangat nyampe sekali dan komunikatif. Silakan. Mungkin yang ingin saya tanyakan kepada Pak Jlidang, bagaimana prosesnya Pak Jlidang itu sehingga punya ide untuk membuat wayang gaya baru. Di sisi lain, kita itu orang yang berangkat dari tradisi sudah terframe bahwa wayang itu purwo, yang bercerita tentang kitab-kitab yang sudah ditulis oleh para empu. Apakah Pak Jlidang sendiri berangkatnya juga mempunyai basic dari latar belakang seniman tradisi, lalu mempunyai pikiran-pikiran kontemporer untuk mengembangkan wayang, atau memang dari awal Pak Jlidang itu sudah berangkat untuk memang menciptakan wayang gaya baru itu sendiri? Saya berangkat justru dari wayang klasik, Mas. Saya belajar dalang dari kakek saya itu sejak kelas 5 SD. Kelas 5 SD saya sudah naik panggung, sudah dalang. Bocah. Iya, waktu itu dalam bocah seangkatan dengan almarhum Mas Darmadi, adiknya Pak Manter, seangkatan itu. Jadi saya memang berangkat dari wayang klasik. Cuma kebetulan karena pergaulan saya dengan banyak komunitas, ya, akhirnya banyak yang memberi masukan pada pikiran saya tentang situasi kondisi. Nah, ketika saya ingin berbicara masalah masa kini, ternyata wayang kulit ini sulit untuk mengangkat masalah-masalah masa kini. Karena terbelenggu bahasa, otomatis ketika bahasa membelenggu, pola pikirnya membelenggu. Kemudian konvensi-konvensi lain dan karakter-karakter Penataan sastra. Iya, penataan sastra. Dan terutama paradigmanya, yang dimaksud paradigma kerangka pikir. Karena wayang Purwo itu kan bicara tentang elit kerajaan. Istana sentris kan, Satria, Brahma, Raja, kan diingat situ. Nggak ada masalah yang berbicara rakyat kecil, nggak ada. Sementara era kita sekarang eranya kerakyatan, bicara demokrasi kerakyatan. Nah, ini nyambungannya agak susah. Maka saya kemudian berpikir, secara kebetulan menemukan media. Itu sebenarnya media itu dulu diawali oleh seseorang yang bikin wayangnya. Itu beliau dari Surabaya juga namanya. Iya, beliau almarhum Mas Harman, itu dosen seni rupa. Yang buat wayang. Iya, punya boneka wayang dinamai wayang kampung. Wayang kampung. Nah, terus saya dipertemukan oleh teman-teman di Solo, terus akhirnya saya eksplorasi, jadilah pertunjukan. Nah, Mas Harman waktu itu sedang kuliah di S2 di seni rupa di ISI Solo. Begitu selesai, Mas Harman pulang ke Surabaya, almarhum, wayangnya dibawa. Nah, teman-teman yang di Solo terlanjur proses, saya nggak lalu proses berhenti. Akhirnya Mas Harman bisa gambar, ya jelek-jelek bisa kayak gitu kan. Akhirnya saya gambar wayang sendiri. Akhirnya saya gambar, sudah berbeda. Kalau karyanya Mas Harman ini impresinya lebih berat ke impresi seni rupa, kalau saya sudah saya campur dengan ergonomiknya wayang. Juga ukurannya wayang digerakkan lebih mudah, lebih atraktif dan sebagainya, memang berbeda. Nah, akhirnya saya membuat tokoh sendiri, bikin wayang sendiri, bikin nama sendiri yang sudah berbeda, dan orang sudah mengenal wayang kampung. Wayang kampung. Nah, dari bonekanya Mas Harman tadi, maka kemudian
dari itu teman-teman wah nggak enak ini kalau kita ngeklaim wayang kampung, ini udah berbeda. Maka ditambah sebelah sebelah kampung. Oke, ini tadi dari Pringgo Jati Rahmanu. Cekak aos saya, cekak aos. Nanti yang penting kita ini bisa ini nyelinap ya. Ini kalau bertemu Di sela-sela Pak Cerita Nurul Parman ini sebagai narasumber di sini nanti ya nanti teman saya Jawa Timur. Wisnu mungkin ada sesuatu yang disampaikan ke Pak Cerita Suparman seputar wayang kampung sebelah atau yang lainnya, faktor lain. Terima kasih banyak Pak Bogo atas kesempatannya dan terima kasih juga Pak Jelidong Suparman selaku narasumber. Tadi ada pembahasan yang sangat menarik ketika di forum pembahasan wayang di Taman Budaya. Yang ingin saya tanyakan adalah eksistensi mengenai bahasa. Di sini panjenengan tadi sudah mengatakan bahasa adalah faktor utama yang sangat berpengaruh dalam pengenalan wayang kepada kaum milenial ataupun kaum muda. Kebetulan dia dari sastra. Jadi yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana cara mengantisipasi untuk kaum muda itu sendiri mau untuk mempelajari wayang ataupun mau memahami cerita wayang dengan bahasa yang mudah dipahami, komunikatif. Sedangkan bahasa wayang sendiri itu diframe di bahasa Mataraman ataupun bahasa Surakarta. Sedangkan di wilayah Jawa Timuran ini sendiri banyak bahasa-bahasa dialek seperti dialek Surabaya, dialek Gresik dan dialek Jombang dan banyak lagi dialek Jawa Timuran. Dan ini bagaimana Pak caranya agar itu tetap eksistensi bahasa itu tetap nyambung dan mudah untuk disampaikan tanpa ngowai bahasa-bahasa wayang yang sebenarnya ini di frame wayang purwo ya Pak. Ya, itu sebenarnya kalau nggak ngowai nggak bisa, tetap ngowai ya. Artinya begini, jangan khawatir. Pun nek dilok kok bahasanya jadi enggak, karena sing ngeloknya mesti generasi masa lalu ya. Sementara yang dengan laden ini adalah generasi yang akan datang. Maka kuncinya begini, bukan generasi muda menyesuaikan bahasa wayang, tetapi bahasa wayang menyesuaikan bahasa generasi muda. Kuncinya di situ. Maka itu yang namanya perkembangan, yang namanya progresif, itu ada di situ. Itu nggak salah, seperti wayang pun ketika zaman Kediri bahasanya udah berbeda dengan Mojopahit. Mojopahit berbahasanya berbeda dengan Demak. Wayang ikutin terus. Bahasa dengan Demak jauh berbeda sekali dengan bahasa Jawa yang sekarang. Maka bahasa itu kita justru dalang yang menyesuaikan dengan perkembangan bahasa masyarakat. Jangan takut nanti kok nggak mungguh. Siapa yang mengatakan nggak mungguh? Karena generasi ini taunya produk penjenengan yaitu mau pakai bahasa apapun jadi mungguh karena ini audiens baru. Gitu loh. Penjenengan khawatir orang mungguh berdasarkan pertimbangan audiens lama. Ini jangan dipikir orang ini bakal hilang. Ini ada sumber yang mengatakan bahwa zaman Mojopahit itu bahasanya bahasa Sanskerta, yang mana bahasa Sanskerta itu cenderung ngoko semua. Ketika ada gradasi ada tingkatan bosok itu kan sudah ada zaman istana sentris Mataraman. Gimana tersendiri? Ya betul. Memang zaman bahasa dulu Sanskrit sampai Jawa kuno atau Kali itu belum ada stratifikasi. Tapi bahwa ada kata-kata penghormatan tertentu ada, tapi belum ada stratifikasi Jawa dari Ngoko, Romo Madya, Romo Inggil itu belum ada. Memang itu baru setelah kerajaan Mataram lah itu mulai muncul stratifikasi itu sejak mulai zaman Mataram. Nah itu juga keterkaitannya karena problem politik juga sebenarnya stratifikasi untuk bagaimana seorang raja karena otoritas politik, kekuatan politik mereka digerogoti oleh VOC atau Belanda setelah penjajahan, maka mereka menciptakan sebuah struktur kebudayaan untuk menjaga kewibawaan raja. Nah, menciptakan semacam itu sampai juga lakon wahyu. Sebelum itu nggak ada lakon wahyu, Mas. Sebelum Mataram itu nggak ada. Penjenengan pernah dengar Gajah Mada untuk wahyu? Nggak ada kan? Ceritanya Wali Songo untuk wahyu nggak ada.
Wahyu itu muncul sejak Panembahan Senopati. Itu juga. Nah, itulah ketika kita baca sejarah perkembangan kita nggak perlu takut ngewai. Karena kebudayaan memang sudah kodratnya berubah. Justru yang kita penting adalah apa kuncinya? Yang kita jaga itu bukan fisik, bahasa itu kan fisik. Yang kita jaga nilai. Fisik boleh berubah, tapi nilai tidak boleh berubah. Penjenengan, kualitas penjenengan sejak bayi sampai sekarang berubah nggak? Fisik berubah. Nilainya, kualitas penjenengan kan nggak berubah. Yang tetap pribadi penjenengan. Nah itu loh kuncinya di situ. Pasti perpindahan itu transformasi. Ya, pasti. Dan bahasa Jawa itu memang ada aturan yang spesifik juga. Ketika promonya Agus itu siram, dan ketika saya sendiri, Pak saya akan siram, itu ditertawakan. Kulo badhe atus monggo Bapak katuran siram. Penerapannya sudah berbeda kan, banyak ibu-ibu yang salah kaprah sekarang, ayo nak ya ayo ya terus ditirukan sama anaknya, aku tak siram saya ya Bu. Maka untuk dicoba Mas, terapkan, coba kita eksplorasi wayang pakai bahasa Jawa Timuran yang sederhana. Itu pernah saya sampaikan ke teman-teman Banyumas waktu saya juga diminta bicara di sana. Saya tantang teman-teman dalam Banyumas, kamu jangan ikut-ikutan Solo. Podo wae kowe kejajah. Hidupkan sendiri lokalitasmu, bangkitkan. Bagaimana teman-teman dalam muda Banyumas dalam dengan bahasa Banyumas. Lokalitasmu ditunjukkan, itulah kekuatanmu, itulah kelebihanmu. Bahkan saya pernah nyontoni saya dalam pakai bahasa Banyumas. Jangan ya bahasanya Banyumasan, Berkudoro bahasanya Banyumasan. Ini Banyumasan gaya saya karena saya juga asli wong Banyumas, tapi tetap saya menghindari bahasa Solo. Itu pernah saya lakukan waktu saya pentas di Purwokerto. Nah, jadi disinilah justru mulai kita masih Banyumas. Enggak juga. Saya asli Solo, kelahiran Solo, kelahiran Solo. Tapi saya tertarik dengan bahasa Banyumas yang egaliter. Termasuk Jawa Timur, bahasa egaliter itu pasti lebih dekat dengan kaum muda. Wayang dengan bahasa itu, ampun takut frame Mataram, lepas. Sudah, konvensi-konvensi itu lepas. Yang penting bagaimana saya dengan bahasa baru itu tetap membawa nilai-nilai keluhuran kebudayaan kita. Intinya di situ aja. Jangan masalahkan. Bahkan bila perlu Werkudara gaya bicaranya berbeda, gak masalah. Mereka gak mengenal Werkudara asli ini kayak apa. Ya kan? Jangan aku gak mengenal kok. Gaya supaya Werkudara bisa menyesuaikan dengan bahasa Jawa Timuran, ya Werkudaranya yang harus menyesuaikan. Benar. Ada konsep pembalian ya. Paculnya yang menyelesaikan sawahnya. Paculin. Atau berujuling, yang berujul tanah kering itu tanah basah. Itu loh Mas. Jadi jangan takut. Itu yang namanya perombakan radikal, perombakan mendasar. Sehingga penjenengan akan menemukan formula baru atau format baru yang akan diterima oleh generasi baru. Kalau nggak gitu nggak ketemu. Terima kasih Pak Dituk Suparman untuk terakhir kalinya mungkin ada motivasi untuk adik-adik milenial supaya ke depan wayang lebih membahana lagi, kayak wayang kampung. Iya, yang penting itu bahwa semua ini tanggung jawab bersama, tanggung jawab sosial. Jadi generasi muda kasih aja masukan kepada teman-teman dalam muda, apa yang Anda mau, apa yang Anda minta, apa yang Anda minati, biar digarap oleh teman-teman seniman. Jadi masyarakat justru memberi support, memberi bantuan, memberi ide supaya kemudian teman-teman dalam muda ini juga punya bahan-bahan, punya materi-materi yang lebih banyak lagi yang kemudian sesuai dengan keinginan generasi masa sekarang. Itulah namanya bentuk kerjasama, bentuk kepedulian bersama-sama. Matur nuwun Pak Ditung Suparman, Ki Ditung Suparman menika yang duwe wayang kampung sebelah yang lagi tren saat ini. Semoga bermanfaat dan menginspirasi para milenial semua. Akhirul kalam, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.